Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Nah, kali ini kita akan coba bahas lagi soal matematika STMKG. Nah, di soal yang pertama di sini udah ada soal nomor 1 tahun 2010 ya. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Seorang taruna AMG akan melakukan olahraga tenis meja yang mengambil 4 buah bola pingpong sekaligus secara acak dari sebuah kantong kain yang berisi 9 buah bola pingpong berwarna putih dan 6 buah bola pingpong berwarna kuning. Peluang terambilnya sekurang-kurangnya 1 buah bola pingpong berwarna kuning adalah Oke. Nah, kalau kita tulis di sini ya, kita coba tulis datanya dulu. Pertama ada bola putih ya. Putih di sini ada 9 ya, ada 9 putih dan kuning itu ada 6 buah. Jadi totalnya itu adalah 15 buah. Lalu diambil 4 sekaligus ya, 4 buah sekaligus. Oke. Nah, yang ditanya adalah berapa peluangnya. Oke, di sini ditanya berapa peluangnya. Oke. Ingat lagi rumus peluang. Peluang itu rumusnya kejadian per sampel ya. Jadi kita hitung dulu ya. Kita tulis dulu peluang itu didefinisikan adalah kejadian dibagi dengan sampel. Nah, jadi di sini kita coba hitung dulu berapa sampelnya ya. Kita hitung sampelnya dulu nih. Nah, berapa sih sampelnya? Nah, karena di sini ada mengambil 4 buah sekaligus dari 15 buah bola pingpong, maka sampelnya itu adalah kombinasi 15,4. Nah, ingat lagi bagaimana cara menentukan sampel kalau misalkan terjadi pengambilan sekaligus. Jadi dia kalau misalkan bolanya diambil sekaligus atau bendanya diambil sekaligus, maka dia penentuan sampelnya itu menggunakan rumus kombinasi, gitu ya. Nah, ini kita hitung langsung aja rumus kombinasinya. Ingat lagi rumus kombinasi, kalau lupa ini Kak ingatkan. Kombinasi N, R ya. Berarti N faktorial N kurang R faktorial R faktorial. Nah, ini adalah rumus kombinasi. Oke. Nah, berarti di sini kita tinggal ikutin aja rumusnya. 15 faktorial dibagi 15 kurang 4 faktorial 4 faktorial. Nah, ini kita sederhanakan jadi 11 faktorial 4 faktorial. Nah, ini kalau kita coba sederhanakan 15, 14, 13, 12, 11 stop ya. Kenapa kita stop di 11? Karena di bagian bawahnya itu ada 11 yang merupakan angka terbesar pada bagian bawahnya dibandingkan dengan 4 gitu ya. Tujuannya adalah supaya kita bisa mencoretnya. Oke. Jadi ini 11 faktorial, 4 faktorial itu 4, 3, 2, 1. Nah, ini kita coret. Nah, lalu kita bagikan, kita kalikan terlebih dahulu ya. Berarti 15 kali 14 kali 13 kali 12 dibagi dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Itu hasilnya adalah 1365. Oke. Nah, ini sampelnya. Jadi seluruh kemungkinannya nanti ada 1365. Nah, ketika sampelnya udah dapat, kita tinggal hitung kejadian. Nah, kejadiannya di sini ya. Kita coba bagi dulu garisnya di sini. Kejadiannya kalau kita perhatikan di sini kan ada kalimat sekurang-kurangnya 1 bola pingpong berwarna kuning. Nah, arti dari sekurang-kurangnya ini kita bisa mengambil 1 buah bola kuning ya. Jadi ada beberapa kemungkinan artinya di sini. Bisa aja 1 buah bola kuning lalu diikuti dengan 3 putih ya. Kenapa 3 putih? Karena kan totalnya ada 4 ya. Jadi kuningnya 1, putihnya 3. Ingat, kalimat sekurang-kurangnya itu ya, sekurang-kurangnya 1 buah bola berwarna kuning itu menjelaskan atau memberitahukan kepada adik sekalian bahwasanya boleh lebih dari 1 buah bola kuning. Tapi maksimalnya adalah 4 buah bola kuning ya, karena pengambilannya itu hanya 4 buah bola gitu ya. Nah, berarti ini bagaimana mengambil 1 kuning dari 6 kuning ya.
itu adalah kombinasi 6,1 gitu. Kombinasi 6,1 dikali. Nah, kenapa dikali? Karena di sini satu kuning dan. Ini ada kalimat dan sebenarnya. Dan 3 putih dikali kombinasi 9,3. Nah, itu dia. Ya, jadi pengambilan kejadiannya tetap juga menggunakan kombinasi. Oke. Nah, ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua itu bisa aja kuningnya 2, ya. Kuningnya 2, putihnya 2, ya, 2 putih. Nah, ini berarti kombinasi tadi kuningnya 6 kan? 6,2 dikali kombinasi putihnya 9,2 gitu, ya. Kemudian kemungkinan ketiga itu bisa saja 3 kuning, ya. 3 kuning. Nah, dan 1 putih gitu, ya. 1 bola pingpong putih. Berarti ini kombinasi 6,3 dikali kombinasi 9,1 gitu, ya. Nah, berikutnya adalah kemungkinan keempat itu bisa saja 4 kuning, ya, artinya keempat bola yang diambil itu kuning dan bola putihnya nggak ada. Berarti kita tidak usah tuliskan putihnya. Nah, berarti ini apa? Banyak kemungkinannya kombinasi kuningnya tadi 6, ya, 6,4. Nah, ini tinggal kita hitung saja masing-masing kombinasinya seperti menghitung sampel. Lalu kita kalikan, ya. Lalu kita kalikan ini kita kalikan, ini kita kalikan. Nah, di sini Kakak sudah hitung, ya. Jadi tidak Kak jelaskan lagi perhitungan kombinasinya karena sama dan cukup panjang penulisannya. Jadi nanti takut nggak muat di sini. Jadi ini langsung saja, ya, Kak tuliskan hasilnya. Yang ini 504 hasilnya, yang ini hasilnya 540, yang ini hasilnya adalah 180, yang ini hasil perhitungan kombinasinya adalah 15. Oke. Nah, silakan lakukan perhitungan kombinasinya seperti ini, ya, seperti ini rumusnya ini. Oke. Nah, lalu kita totalkan, kita jumlahkan seluruhnya. Jadi totalnya adalah 504, ya, ditambah 540 ditambah 180 ditambah 15. Nah, itu nanti totalnya 1239. Nah, jadi ini total kejadiannya. Nah, sesuai dengan rumus peluang nih dia, rumus peluang kita tadi, ya. Rumus peluang kejadian per sampel ini adalah kejadiannya. Nah, jadi kejadiannya itu adalah 1239, sampelnya 1365. Nah, ini kita sederhanakan, kita bagi 21, ya. Jadi dia ini 59 per 65. Nah, jadi jawabannya itu adalah 59 per 65, ya. Nah, A, ya, choice jawabannya. Oke. Nah, gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Nah, karena saya itu aja cara ngejawab soal nomor 1. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, sekarang kita di soal yang kedua, yaitu soal STMKG tahun 2009. Nah, kita coba baca dulu soalnya. Dalam sebuah kotak berisi 9 kelereng biru dan 6 kelereng hijau. Dari kotak tersebut diambil 4 kelereng sekaligus secara acak. Peluang terambilnya 3 kelereng hijau adalah, oke. Nah, di sini kita coba tulis dulu informasi dari soalnya. Ada kelereng biru, ya, sebanyak 9, kemudian hijau itu sebanyak 6, sehingga totalnya itu adalah 15. Kemudian diambil, ya, diambil itu sebanyak 4. Oke. Nah, yang ditanya adalah peluang terambilnya 3 kelereng hijau. Nah, berarti 3 hijau, ya. Nah, karena 3 hijau berarti satu lagi itu adalah 1 biru gitu, ya. Kenapa? Karena kan totalnya yang diambil 4. Yang ditanya kan 3 hijau. Berarti pasangannya itu harus 1 biru, ya, karena total yang diambil itu ada 4. Nah, ini kejadiannya. Oke. Kita coba hitung dulu sampelnya, ya. Sampelnya itu berarti kombinasi 15,4, ya. Kenapa? Karena kan kelerengnya ada 15 dan mau diambil itu sebanyak 4 kelereng. Oke. Nah, ini kita hitung dengan rumus kombinasi. Di soal nomor 1 tadi udah ada soal peluang juga yang menggunakan rumus kombinasi, ya. Nah, jadi kita langsung aja. Nah, ini berarti 15 faktorial per 15 kurang 4
faktorial 4 faktorial, berarti ini 15 faktorial, nih 11 faktorial, 4 faktorial, berarti 15, 14, 13, 12, 11 faktorial. Dibagi 11 faktorial, nih 4, 3, 2, 1. Ya, ini kita coret, habis. Ini kita bagiin 15 bagi 3 itu 5. Kemudian 12 bagi 4 itu 3. Kemudian 14 bagi 2 itu 7. Berarti 5 kali 7 kali 3 kali 13 gitu ya. Nah, kita coba kalikan 5 kali 7 kali 3 kali 13. Nah, itu hasilnya itu 1365 ya. Nah, ini dia untuk sampelnya. Nah, sekarang kita hitung kejadiannya. Berarti ini adalah kita mau coba ambil 3 hijau. Hijaunya itu ada 6, berarti kombinasi 6,3 kali. Nah, birunya 1, birunya ada 9, 9,1 gitu ya. Nah, ini 6 faktorial dibagi dengan 6 kurang 3 faktorial, 3 faktorial dikali ini 9 faktorial. 9 kurang 1 faktorial, 1 faktorial gitu ya. Ini 6 faktorial, nih 3 faktorial, nih 3 faktorial. Dikali nih 9 faktorial, 8 faktorial, 1 faktorial kita abaikan aja karena hasilnya 1. Nah, ini berarti 6, 5, 4, 3 ya. Per 3, 2, 1. Yang ini 3 faktorial. Yang ini 9, 8 faktorial, 8 faktorial. Coret, tinggal 9. Coret ya. 4 bagi 2, 2 ya. Kemudian 6 bagi 3 itu 2. Berarti yang tersisa adalah 2 kali 5 kali 2 ya. Itu dia. Dikali 9 ya kan. Ini berarti 5 kali 4, 20 kali 9. 180. Oke. Nah, ini adalah banyak kejadiannya. Oke. Nah, peluangnya itu berarti peluang itu adalah kejadian kita singkat K per sampel kita singkat S. Berarti 180 dibagi 1365. Nah, kalau kita coba sederhanakan ini 180 kalau kita bagi 5 ya. Bagi 5 coba ya. Bagi 5. 180 bagi 5 itu 36. 1365 bagi 5 itu 273. Nah, ini dia. Jadi belum ada ya jawabannya, tapi kita coba sederhanain lagi kira-kira bagi berapa bisa. Bagi 3 bisa nggak ya? 273 bagi 3. Nah, ini bisa bagi 3, ini bisa bagi 3 ya. 36 bagi 3 12. 273 bagi 3 itu 91. Nah, ini dia 12 per 91. Nah, belum ada juga jawabannya. Oh, sorry, udah ada ya. Nah, jadi jawabannya tuh C ya. 12 per 91. Oke, gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Nah, karena saya itu aja cara ngejawab soal nomor 2. Dan ini adalah soal terakhir kita untuk video kita yang ngebahas soal STMKG pada materi peluang ya. Nah, nantikan terus video berikutnya yang membahas soal-soal STMKG. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.